kaki saya melangkah satu gitu, Mbak. Itu kaca kayak kaca jendela, kaca pintu itu tiba-tiba itu pecah. Oh. Dan pecahnya itu bukan kayak kalau dilempar batu atau apa gitu kan, ada bekasnya, terus ada bendanya, terus enggak semuanya itu pecah kayak gitu. Nah, itu bener-bener runtuh kayak gitu. Remuk gitu. Remuk ya, betul, langsung luruh kayak gitu. Nah, ini cerita ini juga cukup unik ya. Kalau saya sendiri juga baru menangani kasus ini, dan kata orang-orang ataupun saya malah nggak tahu kalau ini ternyata santet kukang kayak gitu. Ya. Nah, waktu itu ini kita samakan lagi aja ya. Ini ada di kota J kayak itu. Oh ya. Nah, ini juga ini aneh, tapi nanti saya nggak tahu di medisnya itu ada nggak istilah kayak gini kayak gitu. Ya Mbak ya. Jadi waktu itu saya juga sama ke sana juga kayak gitu. Waktu itu sempat cerita dulu. Jadi anehnya itu ini lebih menyerangnya ke keluarga atau yang menghubungi saya itu anaknya. Cerita kalau bapak dan ibunya ini kurang harmonis kalau di rumah. Tapi anehnya kalau di luar rumah itu klop. Cuma kalau di rumah kayak gitu, dokter ya. Nah, waktu itu juga saya berpikirnya, ya ini masalah keluarga lah kayak gitu, rumah tangga lah biasa kayak gitu. Tapi di suatu ketika yang aneh itu kayak ibunya ini seperti ya kita ngobrol kayak gini ya Mbak ya. Itu tahu-tahu kayak bukan gerakannya ibu kayak gitu, terus melambat. Ya gampangannya mungkin gambarannya ini ya kayak kalau gerakan tuh di slow motion kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, waktu itu saya ke sana, terus di sana itu juga ini. Jadi kok ini kayak aneh di ruang tamu ini kayak aneh ya saya gitu. Waktu itu kan saya tanya sama yang ikut saya gitu kan gitu. Kalau saya kan sebenarnya membantu itu kan enggak saya itu. Jadi apa? Lebih ke Iya. Jadi apa-apa. Spesialis medisnya Mas Kur lah. Betul itu. Ya. Saya enggak bisa analisis kok gitu. Betul. Nah, waktu itu ini ada itu dibuka lah ada kayak lemari kaca yang kayak pajangan lah gitu. Itu di atasnya kayak gitu. Tapi nggak spesifik itu apa kayak gitu kan. Terus saya nyoba ke sana, ternyata itu ada kayak buntelan mori itu apa? Kain kafan ya? Nah, kain kafan itu yang saya buka kayak gitu. Itu isinya itu tulang-tulangan kayak gitu. Nah, ternyata ya penyebab dari masalah ini lalu diceritakan ke saya dulunya. Jadi yang bapaknya ini itu pernah kerja di suatu instansi kayak gitu. Nah, di sana itu ya ada, kalau cerita ke saya tuh janda anak satu kayak gitu yang kita tarik sama bapaknya ini. Dan beberapa kali itu sempet nyariin ke rumah kayak gitu. Mungkin kan kalau saya ya mungkin waktu diterima kayak tamu kayak gitu. Kalau ditinggal apa ya bikinin minum apa mungkin ininya itu naruh gitu. Naruh di tempat yang itu nggak bakal dicari. Betul, dan katanya juga saya nggak kepikiran Mas di situ kok bisa ada barang kayak gitu. Soalnya jarang dijangkau kayak gitu. Itu yang katanya bikin setelah saya ini maksudnya apa kayak gitu kan. Itu untuk menghancurkan rumah tangga ini. Jadi kalau di rumah ya uring-uringan, suasananya panas atau apa. Dan anehnya itu yang bikin lalu anaknya ini harus minta tolong ke saya tuh waktu ibunya itu yang tadi saya ceritakan itu loh Mbak, yang melambat kambuh. Nah, si bapak ini bukannya
peduli atau menolong tuh atau apa itu enggak, tapi malah kayak ngumpat-ngumpat kayak nggak peduli, malah marah-marah kayak gitu. Anehnya. Kamu kok sakit nyusahin? Nah ya gampangannya kayak gitulah mungkin ya. Ya kok bapaknya ini, tapi kalau anehnya kalau kondangan atau apa itu ya akur-akur aja kayak gitu anehnya itu. Keluhannya itu yang jalannya melambat, terus kayak kehilangan kontrol badannya itu saat di rumah aja Di rumah aja. Kok di luar normal? Normal. Oke. Kalau di luar normal ya itu. Anehnya itu kalau ngobrol gini kok tahu-tahu lambat-lambat kayak gitu. Itu yang bikin mbaknya ini harus, ini ibu kayaknya ada yang aneh kayak gitu. Ya. Nah waktu itu ya bungkusannya itu saya bawalah, saya buang kayak gitu. Ya alhamdulillahnya itu juga terus normal kayak gitu. Nah yang pengen saya tanyakan ke Mbak Stefani ini, kok bisa ya, maksudnya mungkin dari sisi medis itu apa gitu loh, tiba-tiba kok ngobrol gini tahu-tahu bukan apa ya, kesadaran kita gerak kayak gitu loh. Itu ada di medis itu apa gitu. Nah biasanya kok di medis itu nanti disarankan untuk periksa ke bagian saraf. Saraf. Spesialis neurologis. Karena ya kehilangan kontrol atas pergerakan itu penyebabnya tuh macam-macam. Ya, ada yang tiba-tiba misalkan dia lagi jalan, terus badannya itu kayak melemah, terus dia sampai jatuh sendiri. Itu bisa karena ya entah saraf pusat atau saraf tepinya itu ada kerusakan. Ya, dan tapi penyebab kerusakannya itu harus cari juga. Ya ada yang karena autoimun. Jadi ya kekebalan tubuhnya kita tuh menyerang sistem sarafnya kita, menyerang dari selaput-selaput sarafnya, gitu. Ada juga yang penyakit itu nyerang ke saraf pusat. Itu tapi ya karena tadi belum diperiksa ke ke dokter ya. Jadi itu bisa macam-macam. Tapi kalau gejalanya itu saya pernah ngelihat pada pasien dengan Parkinson. Namanya Parkinson. Ya. Waktu itu karena memang sudah penyakitnya ya berkelanjutan, jadi pasiennya ini itu dirawat di rumah. Dan selama dirawat itu, misalkan dokternya datang lagi coba diperiksa, kadang-kadang ya dia bangun terus atau jalan gitu. Dan itu udah tahu, bukannya dia ini karena jenuh atau gimana, tapi katanya badannya nggak bisa dikendalikan. Dan karena ini ya pasiennya ini sampai nggak berani keluar jauh-jauh, naik mobil pun nggak berani, apalagi ya berpergian sampai naik kereta segala macam gitu. Karena dia takut nanti badannya nggak bisa dikendalikan, terus malah dia sakit. Ya tapi kalau itu ya lagi-lagi harus diagnosisnya juga. Beberapa tes harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis ini. Tapi ya penyebab dari sebagian besar penyakit semacam itu ya masih perlu penelitian lebih lanjut. Ada yang bilang ini menyerang orang usia lanjut, tapi ternyata ketahuan pada yang masih usianya relatif muda, gitu. Terus ya ada juga yang kayak penyakit yang saya bilang tadi, yang kerusakan saraf tepi tadi itu nggak tahu kenapa. Itu bilangnya, ada yang bilang sebelumnya ada infeksi virus. Karena pernah juga Mas ada kasus ya di mana orang ini tuh mengalami kelemahan itu dari kaki terus naik ke atas. Gitu. Dan didiagnosis oleh dokter itu penyakitnya namanya multiple sclerosis. Ini beda lagi sama beda dengan yang Parkinson tadi. Ini ya pasiennya ini benar-benar ya pertama-tama kakinya tuh rasanya tuh kebas, terus dia nggak bisa jalan, lama-lama sulit mengendalikan tangannya juga, tangannya nggak bisa gerak, sampai akhirnya nggak bisa bicara, sulit bicara, dan akhirnya ya meninggalnya karena otot-otot pernapasannya itu nggak bisa gerak, karena sarafnya sudah menyerang di situ. Gitu. Dan menariknya lagi, ada yang sempat bilang gitu kalau pasiennya ini diguna-guna. Ya tapi waktu itu karena sudah berobat ke rumah sakit udah dilakukan pemeriksaan sampai di foto radiologi, CT scan segala macam,
dan memang kelihatan ada kerusakan di sarafnya. Oh. Gitu. Jadi kok ditinjau dari medisnya, oh ya ini jelas diagnosisnya karena ini. Nah, perkara ada yang anggota keluarganya ngomong ini diguna-guna, ya nyuwun sewu itu dokter nggak bisa menjelaskan. Iya, betul. Belum bisa menjelaskan gitu, Iya, ada iya. hubungannya enggak gitu. Tapi waktu itu permasalahannya karena saingan bisnis katanya. Oh iya, iya. Ya, jadi rebutan kayak satu proyek itu, si pasiennya ini yang menang, kayaknya ada pihak yang nggak terima katanya gitu. Cuma ya kita nggak bisa menghubungkan. Iya, iya, betul, Dokter betul. cuma lihat, oh ini ada tandanya seperti ini mengarah ke penyakit ini gitu. Dan itu kalau sudah dibawa ke rumah sakit, nanti apakah ada terapi-terapi khusus gitu? Oh ya ada. Terapinya ya pasti untuk menguatkan otot-ototnya. Oh iya. Terus juga diberi obat untuk menekan respon radangnya tubuh. Kan itu kan gara-gara imunitas tubuhnya tuh menyerang. Jadi agak ditekan sedikit, jadi biar kerusakannya itu nggak berlanjut. Betul. Tapi ya perjalanan penyakitnya ini masih belum tahu nih. Kan ada tipe-tipenya. Ada yang kumat-kumatan, ada yang dia kumat membaik, terus dia tapi membaiknya tuh ada perburukan sedikit gitu, nggak benar-benar sampai ke titik sembuhnya. Ada juga yang betul-betul ngedrop terus gitu. Ada beberapa tipenya. Dan kok di rumah sakit ya kita pokoknya prinsipnya tuh menyelamatkan ya yang masih bisa diselamatkan, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi memang dari segi medisnya itu ya ada juga seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya. jadi saya juga banyak belajar juga. Jadi enggak ya mungkin kalau menurut Mbak Stefani benar nggak kalau misalkan ada orang yang berkeluhan apa, harus saya sarankan ke medis, itu sebenarnya juga harusnya kayak gitu ya? Sebaiknya gitu. Karena kadang kita berharap ini ya masih bisa diselesaikan secara medis gitu. Misalkan enggak ya monggo gitu mungkin tadi Mas Kur. Karena ya saya nggak mungkiri gitu. Saya kan memang saya dokter ya. Pendekatan yang saya gunakan itu dengan ilmu kedokteran. Dan harus ada bukti ilmiahnya. Gitu, dengan keilmuan yang sebaik-baiknya. Ya tapi ya saya tahu kan ya namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Oh iya, betul. Dan pasti masih ada ya entah fenomena, penyakit atau hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara medis. Dan saya selalu bilangnya nggak bisa atau belum mungkin suatu saat bisa. Kayak Mas Pur kan tahu dulu tuh waktu ada wabah The Black Death, penyakit pes, itu kan orang kiranya oh ini diguna-guna nih gitu, sampai ada ya orang yang disangka penyihir itu pada dibunuhin semua. Tapi akhirnya kan ketahuan ternyata memang medis penyakit ya. Tapi juga ini ya kalau beberapa itu ya saya sarankan benar-benar mau ke rumah sakit seperti itu. Dan dokter ini sudah cek semuanya atau apa itu nggak ketemu penyakitnya, tapi si orang ini merasakan kayak gitu. Itu memang apakah ceknya yang belum menyeluruh ataupun ada apa ya, sesuatu gimana tuh kalau di medis kedokteran itu? Oke, kalau yang namanya tubuh manusia itu kan kompleks ya Mas, karena terdiri dari berbagai sistem organ. Betul. Nah misalkan sudah dicek tapi belum ketemu, itu biasanya dokter menyarankan cek ulang. Kita lihat nih perkembangannya seperti apa. Dan ya tapi ya kadang-kadang kan pasien ada yang udahlah kayaknya nggak bisa saya ke rumah sakit lagi gitu karena belum sembuh. Gitu. Mereka milih untuk nyari ya pengobatan yang lain. Nah itu kan ya tergantung dari pasiennya juga. Ada juga yang kemudian kontrol lagi dan baru ketahuan. Gitu, karena kan proses dari satu penyakit itu mulai kena, terus mulai timbul gejala mungkin sedikit sampai akhirnya bisa keluar diagnosisnya itu kan bertahap. Iya, betul. Ada yang kadang-kadang orang sudah datang itu udah parah, ketahuannya sudah lanjut. Ada juga yang di awal itu udah kelihatan gitu mengarahnya kemana.
Ya, karena memang juga pernah pengalaman juga ini Mbak. Jadi udah saya sarankan ke dokter, katanya nggak bisa dicek kayak gitu. Dokter pokoknya ini nggak ketemu lah penyakitnya apa. Tapi ketika saya ke sana juga atau apa, itu ternyata juga nggak ada apa-apa juga lah itu. yang aneh itu kayak gitu. Jadi dari segi medis nggak ada, non medis pun kayaknya juga nggak ada kiriman, nggak ada apa-apa ini kan. Oh ya, kalau gitu biasanya kita sarankan coba konsul ke ahli kejiwaan, kesehatan jiwa. Oh gitu. Karena kadang-kadang ya ada penyakit itu yang namanya psikosomatis. Dari pikiran ya terus total muncul gejala di bagian tubuh yang lain. Itu bisa karena stres, bisa karena sebelumnya mungkin ada ya trauma, terus dia sampai stres segala macam. Itu kadang-kadang dia ngeluh sakit kepala, sakit perut, gitu, atau kadang-kadang sesak napas. Tiba-tiba dia lagi di tengah-tengah kerumunan, nggak ada apa-apa kok jantungnya tuh kayak, wah ini jangan-jangan aku serangan jantung gitu. Karena pernah gitu Mas, ada orang dibawa ke IGD, itu katanya serangan jantung gitu. Tengah-tengah dia lagi di pusat perbelanjaan lah. Waktu itu dicek segala macam semuanya normal. Sampai ya dari dokter jantung di konsul beberapa kali ternyata begitu disarankan nanti coba cek ke itu deh ke kesehatan jiwa. Dan ternyata memang ada stres dia. Berarti kayak merasa sakit itu dari pikiran kayak gitu mungkin ya? Iya, bisa. Jadi bukan benar-benar organ atau apanya yang sakit. Salah satu faktor dari pikiran bisa. Ya. Jadi mungkin kalau saran saya ya tetap lebih baik itu ke medis seperti itu ya. Karena dulu pernah juga Mas, ada orang itu ya dia katanya setelah bepergian ke sebuah daerah, yang katanya orang tuh bilang daerah itu tuh angker loh gitu. Tapi dia ya mungkin jiwa petualang ya, dia ke situ, dia pulang tiba-tiba demam, dan demamnya itu ada jam-jam tertentunya. Dia demam sampai mengigau dan sayangnya saat itu keluarganya itu ngira dia kena penyakit kena gitu. Ketempelan apa gitu. Ketempelan. Nah tapi waktu itu akhirnya sama ya salah satu anggota keluarga ya, keadaan udah semakin kritis, dipaksa udah kita bawa ke rumah sakit aja. Bawa ke rumah sakit ternyata malaria. Dan sayangnya waktu itu udah lanjut sudah menyerang saraf dan akhirnya pasiennya dicoba diobati sudah terlambat dan akhirnya meninggal. Ya jadi jangan cuma langsung menyimpulkan ke non medis ya. Karena nanti kan takutnya kalau ini medis malah nggak biar ya apapun itu keluhan ya harus ke medis biar cepat ditangani kayak gitu. Kayak cerita ini tadi yang malaria tadi ya. Jadi buat sobat Masku Channel juga kalau ada keluhan harus ke medis biar cepat tertangani kayak gitu. Andai kata memang masalahnya di medis. Ya betul. Kalau misalkan non medis ya monggo. Ya mungkin sudah panjang lebar ya dan sudah cukup jelas lah kayak gitu. Saya juga dapat pengalaman ataupun pembelajaran baru ya. Jadi memang ini juga dari sudut pandang non medis dan medis itu, jadi ada kayak nama ilmiahnya atau nama kedokterannya itu memang ternyata benar ada kalau sakit ini dan ya kalau saya tetap saya sarankan dulu lah untuk ke medis apapun itu kayak gitu Pak. Nah kita nggak sampai di sini aja ceritanya. Jadi nanti setelah video ini tayang, mungkin beberapa hari lagi akan tayang lagi, dan ini juga cukup menarik sekali karena ini nanti langsung dari pengalamannya Mbak Stephanie yang nanti gantian ini ya Pak ya. Jadi kalau dari segi non medisnya itu mungkin bisa saya jelaskan apa kayak gitu. Nah nantikan video kita selanjutnya. Buat teman-teman ini yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan yang jelas karena kita tetanggaan ini, jadi kedepannya nanti akan banyak kolaborasi dan
banyak ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Oh iya, Mbak, pasti. Ya kan menarik ini kita ngelihat suatu fenomena dari dua sisi. Iya betul. Ini yang menurut saya belum menemukan di channel manapun lah. Yang membahas tentang ini, yang ini tidak dijadikan perdebatan kayak gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Berjumpa lagi di episode selanjutnya yang masih nanti juga bareng dengan Dr. Stefani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.